Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Jumpa lagi dengan saya Sabung Oyot. Sekarang ini berada di Dusun Bonjor, Desa Sidalang, Kecamatan Tersono, Kabupaten Kendal. Di sini saya akan menjelaskan saya akan menjelaskan mengenai Sunan Kajuran dan Sunan Singo Truno. Nah, di sini dua nama itu hanya berdasarkan gaib, kelenak-kelenik, terawang triwing dan lain sebagainya, atau minimal berdasarkan cerita tutur atau dongeng yang beredar di masyarakat. Ini saya akan menjelaskan berdasarkan fakta realita yang ada di sini. Di sini semuanya 100% kuburnya adalah kubur baru, tidak ada yang sepuh ya, terutama ini baru beberapa minggu. Tidak ada yang sepuh sama sekali. Tapi dulu saya pernah ke sini, itu tidak ada kubur sama sekali. Sekitar 5-6 tahun yang lalu itu tidak ada kubur makam seperti ini, tidak ada. Kok sekarang ini ada? Dulu betul-betul tidak ada. Kalau tuban ini jelas ada, ini kemuning. Kalau itu jenis beringin. Kalau kemuning seperti ini umum lanjim sebagai pertanda di era perang Diponegoro, sebagai ring 1 laskar Pangeran Diponegoro. Nah, ini pohon kemuningnya sangat besar sekali, dan di sana juga ada pohon yang sangat besar, entah apa itu. Nah, ini kalau ini jelas ringin. Nah, ini di dalam cukup sini hanya ada 2 makam atau kubur, tapi semuanya menurut nisannya itu anyar atau baru. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa yang bernama Singo Truno adalah sebuah pemangku desa Merdeka atau Perdikan di era Sultan Agung bernama Perdikan, yang pemangkunya bergelar Ki Ageng. Tayane ning dino. Nah, ini ya. Rano lho, Nok. Nok, rano. Nah, ini. Jadi beliau yang bergelar Singo Truno di sini, Tayang, bilang apa? Jangan melupakan cahaya channel Sambung Oyot. Oke. Nah, ini saya ulangi lagi. Yang bergelar Singo Truno di era sekarang bernama, jabatannya bernama lurah atau kepala desa. Kalau di era Sultan Agung atau Mataram Islam itu Ki Ageng, desanya bernama Perdikan, yaitu desa yang bebas pajak atau daerah yang merdeka. Ini di era Majapahit ke atas itu bergelar Simo, kalau lelaki bergelar Simo, Singo dan lain sebagainya. Tapi kalau perempuan bernama Sireng, Ireng, Jireng dan lain sebagainya. Nah, ini. Jadi yang bergelar Mbah Singo Truno di sini, beliau adalah seorang pejabat yang ditunjuk oleh keraton untuk mengelola sebuah daerah yang merdeka atau daerah yang bebas pajak. Ya, biasanya daerah yang dinyatakan sebagai daerah Sima itu kalau bukan daerah sini berjasa terhadap kerajaan. Yang kedua itu ada Abu
layon bangsawan keraton yang dikubur di daerah sini. Nah, kalau ini tidak ada tanda-tanda peradaban era Majapahit ke atas, saya tidak menemukan apa-apa, hanya sebuah tempat yang kosong. Ini dulu tempat ini kosong, tidak ada makam sama sekali, hanya tumbuhan-tumbuhan besar ini. Jadi ini saya kira ini adalah sebuah punden, atau sebuah tempat untuk pemujaan entah terhadap Tuhan Yang Maha Esa, di mana punden ini dikelola atau dirawat oleh empunya atau pemangku daerah Sima ini yang bergelar Mbah Singo Truno. Singo itu ada gelar sebagai pejabat keraton yang ditunjuk untuk mengelola suatu daerah yang merdeka, yang bebas dipajak. Truno itu artinya sepuh, atau ya intinya sepuh, yang dimuliakan, yang disepuhkan, atau semacam menjadi panutan. Jangan Kajoran, Sunan Kajoran, Pangeran Kajoran itu bukan hanya di sini saja. Di Nggringging Sari, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang juga ada. Terus di Jogja juga ada. Jadi sangat tidak realistis kalau satu orang kuburnya banyak sekali. Jadi kesimpulan saya, kemungkinan besar Pangeran Kajoran pernah singgah di sini. Entah itu bertujuan religius, bersembunyi dan sebagainya, itu beliau yang tahu. Yang jelas ini bukan makam beliau, tapi kemungkinan besar beliau pernah singgah di sini. Jadi yang jelas di sini adalah sebuah punden, tempat religius atau jenis tempat untuk pemujaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lain sebagainya. Karena di sini dulu tidak ada makam seperti ini, tidak ada. Yang ada hanya tumbuhan besar dan cungkup yang ada di dalam. Yang ada kuburnya dua itu misalnya baru semua. Tapi kalau merujuk ini pohon kemuning, ini betul Sunan Kajoran di era perang Jawa pertama atau perang kuning atau perang Eyang Sambernyawa, yaitu di tahun 1700-an 1750 Masehi kalau tidak salah. Berarti Pangeran Kajoran yang ada di sini dulu pernah bermarkas di sini. Jadi beliau bukan, yang ada di dalam itu bukan kubur, tapi beliau pernah singgah di sini. Mungkin juga pernah pasukannya base camp di sini. Nah, ini. Jadi 100% tempat ini tidak ada makam Sunan Kajoran atau Pangeran Kajoran. Dan Mbah Singo Truno itu bukan wali, tapi beliau adalah seorang pemangku sebuah daerah yang merdeka, yang bebas pajak, yang ditujuk langsung oleh keraton di era kerajaan Mojopahit hingga ke atas, bisa sampai ke era Kalingga dan lain sebagainya. Jadi kalau berziarah di sini, kalau khusus ke Mbah Singo Truno itu tidak layak dan tidak memper kalau menggunakan tradisi budaya Timur Tengah. Tapi kalau ke Mbah Kajoran monggo, karena beliau sudah di era Kerajaan Solo atau Mataram Islam, yaitu kisaran tahun 1750 Masehi. Jadi sudah sangat wajar kalau Pangeran Kajoran. Tapi kalau Mbah Singo Truno itu tidak memper, karena beliau bukan Islam, bukan Muslim. 100% beliau masih menggunakan ajaran leluhur
pribumi Jawa Nusantara. Nok, kubur sing mburi kae sing biyen kan ora ana, anane kan gur apa? Nah, ya biyen ora ana, anane gur kuwi apa? Menjalin. Tapi saiki ana kuburane. Itu dulu yang ada hanya pohon menjalin dan tumbuhan besar itu. Tapi sekarang kenapa ada kuburnya dan dikeramatkan kelihatannya. Nah ini, jadi ini yang namanya kubur beranak atau makam beranak. Jalan. Ada jalannya. Sini. Ini kalau menurut tata letak dan sebagainya memang sudah betul, sangat tepat bahwa ini adalah sebuah punden atau tempat peribadatan asli pribumi Jawa Nusantara, apalagi bernama Singotruno. Kenapa dikasih gelar wali? Beliau adalah seorang pemangku atau pejabat yang ditunjuk keraton istana untuk mengelola sebuah daerah yang merdeka, yang bebas pajak. Jadi kemungkinan di sini posisi Mbah Singotruno di sini kemungkinan kalau menurut tata letak dan sebagainya di sini adalah lumbung pangan di era kerajaan sebelum ada kerajaan Demak atau kerajaan pribumi asli Jawa Nusantara. Jadi posisi beliau adalah untuk mengelola pertanian yang ada di sini sebagai lumbung pangan dari kekuatan keraton. Kalau menurut ini perkiraan saya, karena di sini tidak menemukan hal-hal lain situs cagar budaya, karena apa? Kalau di daerah Mojopahit pasti meninggalkan sejenis Linggayoni dan sebagainya, tapi di sini tidak ada apa-apa sama sekali, hanya tanah yang luas, yang kosong. Ini dulu murni 100% tanah kosong, tidak ada makam sama sekali. Yang adanya hanya tubuh-tubuhan yang sangat besar ini. Berarti ini saya perkirakan era Medang Mataram hingga Kalingga. Jadi sekitar tahun 400 sampai 600 Masehi. Ini saya cukupkan sekian liputan saya ini, semoga bermanfaat, menambah rasa bakti kita terhadap leluhur bangsa sendiri, menumbuh kembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Indonesia Jaya, Pancasila Abadi, Bhinneka Tunggal Ika, pilar bangsa. Saya Sambung Yat mengucapkan salam budaya, Rahayu, Sagung Dumadi.